Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Halaman Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-12 segmen keempat, lasan bentuk fillet yang menerima beban aksial. Kali ini kita akan belajar tentang tegangan pada fillet well yang menerima beban aksial. Bebannya itu bisa tarik maupun tekan. Pada contoh kali ini kita memiliki 3 buah plat, 1, 2, 3, yang disambung secara permanen dengan menggunakan las. Nah, di sini daerah kritisnya itu terletak pada leher las, yaitu titik BD. Oleh karena itu, kita perlu mencari besarnya gaya dalam pada potongan itu. Oke, potongan itu seumpama kita punya potongan yang memiliki sudut theta, maka kita akan punya dua buah gaya dalam. Yang pertama adalah gaya normal, yang kedua adalah gaya geser. Nah, gaya geser itu bisa dicari sama dengan F dikalikan dengan sin theta. Gaya normalnya itu sama dengan F dikalikan dengan cos theta. Di mana T ya itu dibagi dengan sin 45 itu sama dengan H dibagi dengan sin 135 dikurangi dengan theta, sehingga T sama dengan H dibagi dengan sin theta cos theta. A, luas penampang potongan ini itu sama dengan T dikalikan dengan L. L adalah panjang lasan, sehingga H per L dibagi dengan sin theta cos theta. Nah, ini adalah gaya dalamnya. Kita ingin mencari tegangan yang terjadi. Gaya geser Fs itu akan menyebabkan tegangan geser, sedangkan Fn, gaya normal, itu akan menyebabkan tegangan normal. Tinggal gaya dibagi dengan areanya saja. Gitu ya. Jadi persamaan ini itu bisa digunakan untuk berbagai sudut. Jadi sudutnya itu dari 0 sampai 90 derajat. Untuk mencari tegangan yang tertinggi, maka kita akan menggunakan rumus von Mises untuk berbagai sudut gitu ya. Jadi kita masukkan ke persamaan ini, maka kita akan bisa mencari berapa tegangan von Mises untuk masing-masing sudut gitu ya. Nah, kalau kita plotkan dari sudut 0 sampai 90 derajat, maka kita bisa mendapatkan tegangan von Mises itu diberikan oleh kurva ini. Normal stress itu diberikan kurva ini. Dan shear stress itu diberikan oleh kurva yang ini. Kita lihat masing-masing lokasi di mana terjadinya tegangan maksimum. Untuk von Mises itu akan terjadi tegangan maksimum pada sudut 62,5 derajat. Posisinya di sini. Corresponding normal stress dan shearing stressnya adalah lokasinya di sini. Besarnya adalah untuk tegangan von Misesnya adalah 2,16 dikalikan F per HL. Sedangkan tegangan normalnya adalah 0,623. Tegangan gesernya adalah 1,196. Angkanya dapat dari sini. Tau maksimum atau tegangan geser maksimum itu lokasinya pada sudut 67,5 derajat. Posisinya ada di sini. Corresponding normal stressnya adalah 0,5. Ya. Nah, kalau diplotkan, itu kira-kira stress distributionnya itu akan seperti ini. Nah, itu kita tidak memiliki pendekatan analitik yang dapat memprediksi nilai tegangan yang ada, sehingga geometri dari fillet itu bergantung pada standar mesin perkakas, dan pendekatannya adalah menggunakan model yang simpel dan konservatif. Itu bisa dibuktikan dengan pengetesan membuat model menjadi konservatif, gitu ya. Jadi konservatifnya adalah tegangan yang terjadi paling kritis itu terjadi pada leher las, gitu ya, di mana leher las
itu jaraknya atau dimensinya adalah 0,707 dikalikan dengan tinggi lasnya. Setengah akar 2. Gitu ya. Oke. Nah, pendekatan yang dilakukan itu dengan menganggap pembebanan eksternal itu berasal dari gaya geser pada trut untuk leher las. Dengan mengabaikan gaya normal pada trut, gaya geser meningkat dengan cukup untuk membuat model menjadi konservatif. Dengan menggunakan energi distorsi untuk tegangan-tegangan yang signifikan dan membatasi kasus umum dengan menggunakan kodenya adalah AWS. Untuk model ini, basis untuk menganalisa lasan itu didesain dengan menggunakan tau sama dengan F dibagi dengan 0,707 H dikalikan dengan L sama dengan 1414 F dibagi dengan HL. Dengan mengasumsikan seluruh gaya F itu diwakili oleh gaya geser di area trut minimum. Sekarang kita lihat kembali kasus kita tadi. Tegangan geser maksimum itu nilainya sama dengan 1,207 F dibagi dengan HL. Itu akan terjadi saat tetanya 67,5. Nah, pendekatan kita itu tegangan geser itu akan terjadi maksimum ketika semuanya diterima oleh area leher las. Ya. Jadi area leher las itu besarnya adalah 0,707 H dikalikan dengan L. Ini adalah setengah akar 2 dikalikan dengan tinggi las dikalikan dengan panjang las. Maka ini akan memberikan nilai 1,414 F dibagi dengan HL. Nah, kalau kita bandingkan nilai ini dengan yang ini, maka kita akan punya faktor pengalih 1,17. Artinya, kalau kasus apapun gitu ya, kita bisa dekati bahwa tegangan kritis itu terjadinya pada leher las. Ini adalah segmen terakhir dari modul 12. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada modul selanjutnya.